Assalamualaikum guys, masih bersama gua Arif Bani di Kriya ID. Hari ini kita akan bahas segmen baru namanya tahu gitu. Tapi sebelum kita mulai, kita doain dulu nih buat yang nonton, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia, hidupnya berkah. Kita kedatangan tamu sahabat saya nih terbaik kan, dari luar negeri, namanya Ko Abi. Silakan nih Ko Abi, perkenalan dulu nih. Nama saya Abi, umurnya 40 tahun, masih muda. Sedang menggeluti bisnis apa? Bisnis saya di bidang apa? Mesin plastik injection. Jadi saya nih jual mesin. Mesinnya kita supply ke pabrik-pabrik. Apa tuh plastik injection? Plastik injection itu kayak kotak tisu tapi bahannya plastik. Kayak gayung mandi itu, ember, ya, berbagai macam barang lah yang berhubungan sama plastik. Ya. Jadi industri plastik sebenarnya besar lah, yang kurang lebih yang mungkin orang-orang pada bisa lihat di pasar ya, yang ada barang-barang kotak-kotak plastik itulah, masuk lemari-lemari baju. Lego juga termasuk ya? Lego termasuk juga. Terus ada juga bangku-bangku plastik, bodi-bodi mobil yang ada plastiknya, kayak bumper, dashboard, terus termasuk bagian-bagian daripada kulkas tuh yang dalam putih foam itu plastik juga. Terus saya ada mesin juga ini apa, CNC ya, CNC untuk bikin plat-plat ya, gitu ya? plat-plat besi. Jadi dia kayak ngukir untuk bentukin moldingnya. Buat interior juga bisa dong? Interior tergantung bahan ya. Misalkan saya pengen punya plat nih ukuran 3 mili, terus mau dimotif model batik, Bisa. gitu. Kan berarti tinggal computerize terus di CNC gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu bisa. Terus kita ada satu mesin lagi namanya die casting. Nah, die casting itu biasa banyak dipakai buat apa? Bawahnya teflon ya, teflon. Terus kemudian sama mainan tuh, mainan mobil tuh yang kayak Hot Wheels. Apa? Hot Wheels. Wih. Bawah-bawahnya kan itu kan ada besinya tuh. Itu die casting. Iya. Kan tiap mobil beda. Bikin semua molding. Bikin semua moldingnya. Iya. Wih, hampir semua seri mobil kan ada tuh Hot Wheels, ya kan? Iya, nah, pemegang merek produsennya yang invent. Tapi pakai mesin kita. Industri di bidang ini ya naik turun, tergantung apa, support dari pemerintah juga kadang. Kalau pasarnya lagi bagus ya bagus. Kalau pasarnya lagi jelek ya kadang susah juga. Hal yang paling berkesan kalau orangnya bikin produknya bagus ya, produk baru gitu. Produk yang bukan kopi lah, istilahnya produk yang inovasi baru. Nah, itu hal yang berkesan. Maksudnya inovasi terbaru. Misalnya kan biasanya kan bisa ceritanya ember bulat lah. Ini bisa bikin embernya kotak gitu kan. Jadinya akuarium dong. Iya. Terus hal yang paling sulit ya itu karena bahan baku kalau naik ya udah kos produksi naik semua. Jadi sebenarnya susahnya di situ. Dulu kita ada bisnis lah di sektor apa, kita ada invest di peternakan ayam. Investnya mungkin juga ekspansinya kegedean ya. Terus dan momentumnya mungkin salah ya, pas tahun 2003 mulainya, dan pas flu burung datang juga. Jadi pas flu burung datang, nah kita ngalamin ruginya luar biasa karena itu udah nggak bisa dihindarin, dan pada saat itu semua bidang peternakan ayam ini pada nggak siap. Akhirnya kan pada kolaps dan ruginya juga nggak tanggung miliaran. Kalau gitu dulu kita juga nggak invest di situ. Ya. Berapa ekor tuh kok kira-kira tuh? Waduh, zaman itu mungkin 100.000 ya. 100.000 ekor, berarti mati massal. Mati massal. Jadi 100.000 itu, wah itu kita udah nggak bisa hindarin mati. Bahkan di tempat orang lain aja ada yang mati sampai 500.000. Makan nggak bisa, tidur nggak bisa. Bahkan ayamnya matinya cepet gitu. Sampai mau dikuburin atau mau dibakar pun nggak keburu.
hampir sama kayak wabah COVID dong berarti ini. Ya, Tapi ini terjadi di ayam duluan ya. Iya. Itu ada vaksinnya nggak tuh zaman sekarang tuh? Kalau zaman mencegah itu tuh. Kalau zaman sekarang sih vaksinnya udah ada. Kalau pada saat itu vaksin itu belum ada, susah. Jadi kita mesti usahain import selundup juga. Itu waktu itu zaman itu baru ada dari Guangzhou misalnya. Tapi sekarang sih udah umum lah ya. Jadi kalau tahu dulu gitu ya saya nggak invest ya. Coba invest di sektor lain mungkin udah berkali-kali lipat. Waktu itu investment kita juga bukan kecil. Ada kali 10 miliar. 10 miliar tahun 2003. Tuh. Berarti kira-kira sekarang berapa tuh kursi? Mungkin 50 miliar. 50 miliar bisa dapat tanah berapa tuh ya? Banyak juga. Iya. Dan waktu itu kita sebenarnya survei dulu di Malaysia. Malaysia itu punya peternakan yang luar biasa gede-gede. Ya. Dia pakai teknologi semua. Terus ada juga yang pakai teknologi dari Amerika, model closed house ya, bisa bertingkat, bisa 6-7 tingkat lah. Nah, kebetulan waktu itu saya juga pakai ini mesin Itali. Kita import tuh dari Itali waktu euronya berapa. Nah itu kesalahan terlalu pede. Yang kita tidak menganalisa resiko 1% ini. Jadi 1% ini sebenarnya bisa kadang resiko, kita bilang resiko 1% ini kecil, tapi bisa meledak jadi 90% karena tidak terduga. Contohnya ya kayak satu virus force major itu kadang bisa dianalisa, tapi yang 1% ini kadang susah. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin satu investment, kita harus mulai sebenarnya step by step, jangan terlalu besar. Jadi jalanin dulu, mungkin saya modalnya 100% gitu ya. Kita jalanin dulu 10%. Udah running well, baru tambah lagi 20%. Nah, kebetulan waktu itu kita terlalu pede, kita hajar 100%. Akhirnya resiko 1% tidak terduga ini tiba-tiba datang. Kalau tahu gitu ya waktu itu kita juga nggak pelihara, kita nggak ekspansi. Iya benar ya. Jadi itu mungkin yang terjadi nih di fase sekarang, namanya startup ya coach. Oh iya. Gitu. Mereka cari dana dari VC, dari angel investor dan sebagainya. Ketika udah dapet dananya gede dan sebagainya, dia malah bingung tuh mau ngapain gua nih. Ya, sebenarnya kalau di bidang startup itu sebenarnya bukan resiko 1%. Itu resikonya 99%. 1% itu usaha. Ya. Jadi 99% kegagalan itu besar. Ya, startup. Ya. Hanya tinggal tergantung foundernya. Foundernya itu berapa konsisten dan berapa kuat. Kalau dia nggak kuat ya dia kolaps, karena kita semua tahu startup itu resikonya 99%. Jadi ke startup itu bisa lewat kalau ada yang injek terus. Dan namanya bisnis yang dari awal kita analisa udah bakar duit, kemungkinannya kan 99% gagal. Jadi bisnis ini sukses karena ada yang injek duit terus. Sampai ekosistemnya terbentuk. Ya, karena udah terbentuk, makanya dia masih bisa jalan. Tapi walaupun bisa jalan, kebanyakan rugi. Ya. Jadi sampai sekarang kalau di bidang startup ada yang untung, mungkin dari 90% itu startup masih rugi. Dengan 90% startup yang ada. Jadi yang benar-benar bisa untung itu mungkin angkanya kecil ya. Jadi itu sebenarnya kita udah bisa prediksi. Ya sebenarnya itu juga mungkin nggak tahu ya, kalau menurut saya sih startup itu banyak menjual mimpi dan janji. Jadi iya, jadi kita invest di situ sebenarnya beresiko lah, mendingan kita invest di yang konvensional lah. Ya, ada ya misalnya ada coklat ya kita jual coklat. Ya kan? Nah, ini kalau kita jual mimpi kan, ternyata orangnya udah nggak suka mimpinya gitu.
gitu. Jadi ya kurang lebih begitulah. Nah, berarti kira-kira tuh suggestion untuk masa kini nih, bisnis yang menurut Koko tuh secure, timeless, menguntungkan, modalnya paling kecil, apa tuh Kok? Sekarang, Iya. wah kalau zaman sekarang bisnis yang menguntungkan itu ya bisnis konten, karena bikin konten itu yang penting bisa bagus, bisa viral. Itu kalau bisa viral ya udah pasti bisa meledak, ya kan? Kalau bisa meledak kan itu sebenarnya benefitnya kecil, itu maksudnya apa, benefitnya besar, cuma maksudnya modalnya kecil. Sekarang itu bisnis konten itu bisa menjaring 30 provinsi gitu. Ya, kalau dulu kan nggak bisa, karena kita nggak punya internet, kita nggak punya maksudnya kayak WhatsApp atau Instagram atau apa. Tapi sekarang yang penting lu kreatif, lu bisa jual satu barang yang lu ciptain, tapi lu bisa jual 30 provinsi, udah pasti luar biasa, ya kan? Tinggal gimana cara kontennya dibagusin, terus ngeris 30 provinsi ini. Ya, kalau cuma ngeris Jakarta doang ya masih nggak cukup, ya kan? Nah, itu yang bisnis yang mungkin ke depan arahnya itu semua konten. Sama kalau yang mau bisnis konvensional yang aman ya mungkin di bidang jasa ya. Jasa kan ya maksudnya modalnya ya nggak terlalu banyak. Tinggal apa? Gedein networknya aja. Jadi ke depan tetap bisnis konten itu nomor 1. Ya karena kan dulu kalau konten itu dikuasain TV. Ya kan? Nah sekarang kan TV aja udah ketakutan karena berebut smartphone. Orang-orang yang jago bikin konten yang kecil tapi banyak, ya kan? Market share-nya udah kesedot juga. Nah tinggal konten creator yang kecil ini bisa punya konten yang bagus nggak, yang luar biasa atau kreatif, ya kan? Ngerti awareness, ya kan? Kalau dia ngerti, marketnya akan gede banget. Yang paling susah orang konsisten di bidang konten creator. Konsistennya yang penting. Kayak lu bisa bikin 365 hari video tiap hari, atau lu bisa bikin selama 4 tahun video yang sama, ya kan, mengenai satu produk atau satu topik. Itu yang paling susah. Karena kalau lu bisa konsisten, tetap ada penontonnya. Sebenarnya ada juga, bikin aja film-film pendek komedi, nah, tiap hari pasti ada yang nonton. Ya. Konten Timeless ya, konten komedi ya. Iya, timeless, orang terhibur, happy. Bikinlah 365 hari. Ya kan? Minimal bikin pahala ya. Ya. Menghibur. Karena kalau you bisa bikin 4 tahun ya, 4 tahun kali 365 hari. Tiap hari lu bikin, itu udah pasti nanti lama-lama dibeli sama stasiun TV juga tuh. Ya kan? Karena masalah kreatif itu mahal. Karena nggak semua orang bisa kreatif dan punya konsisten. Kalau tahu gitu ya gue jadi komedi aja, komedian menghibur, dapat duit loh ya. Berarti ini dong, coba dong. Kalau komedi apa nih kira-kira nih, komedi yang Koko punya nih? Line up atau punchline apa nih? Aduh, gue bukan komedian, susah. Bukan komedian ya. Belum kebayang. Ternyata nggak gampang ya. Nggak gampang. Iya. Pesen buat anak muda sekarang nih yang lagi mau merintis usaha, itu harus gimana nih supaya mentalnya kuat dan survive menghadapi dunia yang kejamnya nih? Waduh, kalau itu mungkin intinya sih perlu konsisten, Pak. Yang penting dikerjain. Kalau dipikirin doang nggak dikerjain percuma. Ya, yang penting dikerjain, dijalanin. Nanti lama-lama juga nemu jalan. Ya, daripada kita diem juga nggak ada hasilnya, nol. Ya, jadi nggak ada kata gagal atau sukses.
selama dijalanin kemungkinan suksesnya ada, tapi selama nggak dijalanin ya gagal selalu. Ya, nggak bakal ada suksesnya karena lu nggak jalanin. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Yang penting fokus. Ya. Kalau mental sih cuma masalah mau apa enggak ya. Kalau mau ya apapun dijalanin juga nggak ada capeknya. Ya. Yang penting kerjain mungkin apa yang dia suka lah. Ya. Kalau mikirin duitnya doang dia capek. Ya. Jadi mending kerjain sesuatu yang hobi, suka dan bisa dibuat kreatif. Ya. Karena kebanyakan orang gagal mental karena udah kalah sama duit ya. Jadi resepnya sih itu aja. Yang penting dijalanin dan konsisten. Oke guys, makasih banyak nih dari tamu kita yang paling luar biasa gitu, atas waktu dan kesempatannya. Mungkin lain kali kita datangin lagi tamu-tamu hebat lainnya. Makasih banyak guys, jangan lupa like and subscribe. See you guys.